Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan tentang fikih udhiyah atau fikih kurban. Ini saya akan disampaikan secara garis besar ya. Pertama, kita akan bahas tentang syurutul udhiyah, syarat-syarat berkurban. Maksudnya syarat hewan ya. Jadi syarat-syarat kurban itu ada 6. Syaratnya ada 6. Ihdaha, yang pertama, salah satunya antakuna min bahimatil an'am ya. Jadi hewan kurbannya harus binatang ternak. Yang disebut binatang ternak itu al-ibil wal bakor wal bonam ya, onta, sapi, kambing ataupun domba gitu ya. Itu adalah bahimatul an'am. Ini berdasarkan surat Al-Hajj ayat 34 dan masih ada ya surat-surat yang lainnya. Syarat yang kedua, antablugo asinal mahduda syar'an. Umur hewan kurbannya sudah mencapai batasan yang sudah ditentukan di dalam syariat ya, umur hewan kurbannya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 1963, la tazbahu illa musinnah. Janganlah kamu menyembelih hewan kecuali musinnah, kecuali kalau dalam keadaan sulit, maka sembelihlah jadaah dari domba atau biri-biri atau kibas ya. Nah, yang disebut musinnah itu kalau onta ya, kalau onta matama lahu khamsu sinin, onta yang sudah umurnya 5 tahun. Wasunia minal bakor, sedangkan kalau dari sapi matama lahu sintani, yang umurnya sudah genap 2 tahun. Jadi tidak boleh sapi kalau umurnya belum 2 tahun. Wasunia minal gonam matama lahu sanah. Kalau kambing, yaitu kambing yang umurnya sudah genap 1 tahun. Nah, kalau domba itu boleh namanya jadaah. Kalau jadaah itu matama lahu nisfu sanah, yang sudah genap umurnya 6 bulan, setengah tahun. Nah, ini khusus untuk domba ya. Adapun kalau onta, sapi, kambing, ya itu tidak boleh. Tidak sah kalau onta belum 5 tahun, kalau sapi belum 2 tahun, kalau kambing belum 1 tahun. Tapi kalau domba boleh, yaitu usia 6 bulan ya. Kemudian asyaratus salis, syarat yang ketiga, antakuna kholiyah minal uyub al-mani'ah minal i'za. Tidak ada cacat ya, hewan kurbannya tidak ada cacat. Cacat yang bisa menghalangi sahnya kurban. Adapun cacatnya satu adalah al-aurul bayin ya, yang buta, yang sudah jelas butanya. Yang kedua al-maridu al-bayin, yang sakit, yang sudah jelas sakitnya.
Kemudian al-araju al-bayyin, yang ketiga yang pincang, yang sudah jelas pincangnya. Kemudian al-hizalu al-muzilu lil mukhi, yang kurus, yang tidak ada dagingnya. Nah, jadi kalau banyak ada ya, karena murah meriah belinya, hewannya kurus banget, itu gak boleh. Itu adalah syarat yang ketiga. Adapun syarat yang keempat, antakuna milkan lil mudahi au mazunan lahu fiha min kibali syar'i au min kibalil malik. Jadi hewan kurban itu harus milik orang yang kurban. Ya, harus milik orang yang kurban. Maksudnya kalau ada orang ingin kurban, hanya dia nyolong dulu. Ah, di sana banyak nih. Hanya dia nyolong, baik mungkin kambing nyolong gitu kan, sapinya hasil nyolong, nah itu tidak sah. Karena hasil mencuri itu bukan milik dia, itu milik orang. Ya. Kemudian syarat yang kelima, ala yata'allaq biha haqqun lil ghair. Dalam hewan tersebut tidak ada hak orang lain. Apa yang dimaksud hak orang lain? Contohnya, umpamanya hewan kurban itu sudah digadaikan, sudah dijadikan jaminan. Ada seseorang mungkin minjem uang ke seseorang, jaminannya apa? Jaminannya seekor sapi atau jaminannya domba. Berarti domba ini namanya sudah dijaminkan ke orang lain. Nah, hewan apa saja kalau sudah dijaminkan ke orang lain tidak boleh dijadikan hewan kurban. Syarat yang keenam, ayudhaya bihaqil waqtil mahdud syar'an. Nah, kurbannya pada waktu yang telah ditentukan secara syariat, yaitu kurbannya harus ya setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, kalau ada orang yang motong hewan kurban sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, maka tidak sah kurbannya. Ya, nah ini diantaranya Iwan Filah tentang syarat ya berkurban. Kemudian sekarang adalah kita langsung ke masalah sembelihannya, ya, sembelihan hewan kurban. Nah, Iwan Filah tentang ya sembelihan di sini ada syaratnya, ada syarat penyembelihan, ada adab-adab dalam penyembelihan. Kalau syaratnya ya, yang pertama Iwan Filah adalah ayyakuna al-muzaki akilan mumayyijan fala yahilu madakau majnun aw sakran aw sagir lam yumayyiz. Orang yang menyembelihnya itu harus orang yang berakal dan sudah tamyiz. Tidak sah kurban disembelih sama orang gila. Umpamanya apa? Ada orang gila lewat bawa golok, Pak. Ya, itu tidak sah. Atau disembelih sama orang yang mabuk. Orang lagi mabuk karena dia tidak berakal. Atau disembelih sama anak kecil yang belum mumayyiz. Kalau mumayyiz itu biasanya usia 7 tahun ke atas, itu sudah mumayyiz. Tapi kalau 7 tahun ke bawah itu belum mumayyiz. Ya, ini yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakunal muzaki musliman. Ya, orang yang menyembelihnya harus muslim. Ya, harus muslim. Sawaun kana ya dzakaran au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Boleh Pak perempuan ya menyembelih hewan kurban.
Kayaknya belum ada ya. Ya, perempuan banyak. Ada ibu-ibu kurban ke sini. Lalu kata ibu-ibu, Pak, saya mau potong sendiri. Izinkan, jangan ditolak. Ya, kalau memang ada ibu-ibu berani ya potong sendiri, itu sah. Yang penting dia adalah muslim. Ya, jadi laki-laki perempuan adlan ampasikon. Adlan artinya orang yang adil, bukan pelaku dosa besar. Atau dia pelaku dosa besar, sah sembelihannya. Ya, sah. Mana contohnya? Tukang judi. Ya, tukang judi dia ini, atau rentenir dia menyembelih hewan kurban banyak. Nah, itu adalah sah sembelihannya karena dia adalah muslim. Tahiran ammuhdisan, baik suci dari hadas ataupun orang yang berhadas. Jadi ya tidak disyaratkan menyembelih kurban, banyakkan orang yang suci dari hadas, enggak. Nah, yang penting ini syarat yang keduanya adalah muslim. Nah, kemudian yang ketiga ya adalah ayak sidat tankiyah, bermaksud untuk menyembelih. Artinya itu dia ada memang diniatan saya mau menyembelih. Jadi bukan hanya hanya kebetulan gitu. Harus diniatkan. Syarat yang keempat, ala yakuna dibuli goirilah, menyembelihnya jangan ya ditujukan untuk selain Allah. Mungkin ada orang yang kurban tapi mungkin ya dipersembahkan kepada selain Allah, itu nggak boleh. Kemudian yang kelima, ala yusmi alaiha ismu ghairillah, tidak boleh menyebut nama selain Allah. Banyak ya, bismillah waruhil kudus. Nah kan ini menyebut nama selain Allah, apapun yang disebutnya tidak boleh. Tetap saja harus kita bismillah, jangan menyebut banyak bismillah atau bismi ya, bismi Syekh Abdul Qadir Jailani atau siapa. Nah itu nggak boleh, harus menyebut hanya nama Allah. Yang keenam, ayat Allah Ta'ala alaiha, harus ya membaca bismillah, ya membaca bismillah. Nah jadi karena ada ayat yang melarang kita tidak boleh memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Ya, jadi baca bismillah. Ketujuh, antakun nadakah bimuhadadin. Ketujuhnya, menyembelihnya harus dengan alat yang tajam. Jadi keluar darahnya itu karena tajamnya. Ya, mungkin kalau sekarang banyak cuma ditusuk begini doang, banyak apa? Ditusuk kan keluar darah juga. Ya, tapi itu kan bukan benda tajam. Harus dengan benda yang tajam. Ya, kemudian yang kedelapan, inharudam, harus ya mengalir darahnya. Jadi darah hewan kurbannya harus mengalir. Kenapa? Karena iwan fillah, masalah menyembelih itu, nah kan ada yang sebut dengan nahar, ada yang dibhun, ada yang jarhun. Kalau nahar itu menyembelih onta, karena kalau onta itu tidak dirubuhkan, onta itu disembelihnya sambil berdiri, karena onta adalah hewan yang paling sabar. Ya, dia onta mah berdiri langsung aja dari bawah, Pak, set aja, itu nahar namanya. Kalau dibhu itu hewan yang dia disembelihnya itu dirubuhkan, itu dibu namanya. Kalau jarhu, nah ini umpamanya ada hewan kurban Pak masuk ke sumur, ya, nah ini susah ngangkatnya, nah gitu kan, atau mungkin ada lubang Pak, nyungsep nih kepalanya ke bawah, ya kepalanya ke bawah,
diangkat berat. Nah ini kalau kita nunggu diangkat dulu keburu mati, boleh Pak, mananya saja, yang penting keluar darah. Ya umpamanya ada kejadian seperti itu, ya, mau ekornya dipotong, mau ini, yang penting keluar darah. Itu namanya dilukai, ya, tubuhnya dilukai kalau dalam kondisi seperti itu. Nah ini ya, kemudian syarat yang ke-9, ya, ayakunal mudaki ma'dudan fi dakatihi syar'an. Orang yang menyembelihnya orang yang diizinkan, ya, secara syar'i untuk menyembelih. Emang ada yang dilarang? Ada. Contohnya mana? Contohnya, ya, seperti orang yang sedang ihram. Ya, orang yang sedang ihram itu kan tidak boleh, karena dia tidak diizinkan, ya, untuk menyembelih. Nah ini diantaranya, ya, syarat tentang penyembelihan. Kemudian adab-adabnya menyembelih. 1. Istiqbalul kiblah, hadapkan hewannya ke kiblat. Ya, nah kalau hewan itu kebalikan kita. Kalau kita meninggal, ya, di liang lahat itu kan kepala ke utara, kaki ke selatan. Nah kalau hewan kurban kebalikannya, jadi kepalanya yang ke selatan, ya, ekornya ke utara. Ya kan kita pegang kan begini, kecuali kalau bagi orang yang kidal, ya, itu hadapkan ke kiblat. Kemudian yang kedua, al-ihsan fitan kiyatiha, harus baik dalam proses penyembelihannya. Nah baik itu, ya, hewan pila. Nah termasuk yaitu kita menyembelih dengan tadi pisau yang tajam, ya, menyembelih dengan golok yang tajam, itu namanya ihsan. Kalau kita menyembelih dengan golok yang tumpul atau pisau yang tumpul, itu tidak ihsan. Karena kasihan, kadang-kadang kita juga sakit Pak tangannya kalau digini-gini itu. Tapi kalau apanya, goloknya tajam atau pisaunya tajam, enak sekali, gitu kan, ya. Jadi hewan kurban juga tidak tersiksa, ya. Jadi carilah, ya, golok yang tajam atau pisau yang tajam. Kemudian yang ketiga adabnya, antakuna dakah bil ibil nahran wa fi ghariha dibahan. Nah tadi adabnya, kalau onta dipotongnya sambil berdiri, kalau selain onta itu dirubuhkan, ya, itu dirubuhkan. Yang ketiga. Yang keempat, qat'ul hulkum wal mari ziyadatu ala qatil wadajain. Perhatikan Pak, jadi terputusnya hulkum dan mari. Nah di sini Pak, di sini tuh ada urat. Nah kalau yang urat besar yang di sini nih, ini namanya wadajain. Nah, ini harus putus. Nah ini yang syarat sahnya itu putusnya wadajain. Adapun, ya, kalau putusnya, ya, hulkum sama mari, kalau hulkum mari itu adalah tempat masuknya makanan dan tempatnya napas. Nah ini adalah ini. Jadi kalau wadajain urat yang besar di sini. Jadi ada 4 nanti, ya, yang putus itu kalau kita menyembelih itu. Jadi ada wadajain sama hulkum dan mari. Nah kalau yang menjadi syarat sahnya adalah tadi, ya, wadajain. Yang kelima, ayas turasikin anil bahimah indah hadiha pala taroha. Ya, jadi ketika mengasah pisau, hewan yang mau dipotong jangan melihat. Nah ini kadang-kadang yang gini-ginian, kambingnya ngeliatin aja atau sapinya ngeliatin, itu adalah, ya, tidak ada adab itu. Jadi kalau kita mengasah goloknya itu harus jangan dilihat sama hewannya. Kenapa? Hewan juga Pak punya perasaan, cuma nggak bisa ngomong doang, Pak. Ya. Nah, juga goloknya jangan diteng-teng-teng begini.
Ya, masukin ke sarungnya. Itu namanya ayas torosikin, ditutup. Ya, ditutup apa sih goloknya atau si pisaunya itu, kecuali ya ketika kita menyembelih, itu otomatis harus dikeluarkan pisaunya atau goloknya. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, yang keenamnya adalah ayyukabirullah ta'ala ba'da tasmiyah, membaca takbir sesudah kita membaca bismillah. Ya kan, kalau bismillah tadi syarat, jadi bismillah wallahu akbar. Nah, kalau wallahu akbarnya sunnah. Ya, yang wajib itu, yang menjadi syaratnya adalah bismillahnya. Paham ya? Jadi Allahu akbarnya sunnah. Yang ketujuh, ayusmiya indadi bil udiyah awil aqiqah man hiya lahu ba'da tasmiyah wa takbir, menyebut nama orangnya, nama orang yang kurbannya siapa setelah membaca bismillah dan takbir. Jadi bismillah wallahu akbar Allahumma taqabbal. Nah, dari siapa? Ya, sebutkan Allahumma taqabbal min Ahmad. Banyak kan? Bagaimana kalau sapi 7 orang? Jangan disebut 7-7-nya. Sapinya keburu ngamuk nanti, Pak. 7 orang, apalagi kalau namanya panjang-panjang. Ya, tapi ketika menyembelih cukup saja bismillah wallahu akbar Allahumma taqabbal min fulan wa syurakaihi. Ya, Allahumma taqabbal min fulan, ya Allah terima kurbannya si fulan dan teman-temannya. Ya, dan teman-temannya. Nah, ini adalah hukumnya sunnah, Pak. Seandainya yang menyembelih banyak tidak menyebut nama orang yang kurbannya, sah kurbannya. Ya, cuma sunnahnya disebut. Ya, disebut. Nah, ini ya tentang sunnah-sunnah dalam menyembelih. Adapun perkara yang dimakruhkan, ya, dimakruhkan dalam proses penyembelihan. Yang pertama, antakuna bialatin kalatin. Pertama, menyembelihnya dengan alat yang tumpul. Pisaunya tumpul, goloknya tumpul. Ini hukumnya makruh. Ya, makruh. Bahkan sebagian orang yang menyebutkan bukan makruh, haram ini. Kalau digini-gini aja, Pak, saya pernah Pak ngelihat ada bapak-bapak ya potong kambing, Pak. Begini-gini itu kambingnya teriak-teriak, Pak. Wah, kena-kena itu. Nah, itu kan kasihan, Pak. Ya. Tuh, jadi harus ya jangan pakai alat ya sembelih yang tumpul. Kemudian yang kedua, ayahida alat tadakah wal bahimah tanduru. Nah, tadi ya ini kebalikannya. Jadi mengasah alat sembelihannya sementara hewannya melihat. Nah, tadi kan sudah disebutkan. Jadi sunnahnya berarti kita harus ya tertutup, jangan lihat. Nah, berarti kalau kita ngasah golok ya, ngasah pisau, baik di ini atau di apapun, terus hewan yang mau dipotongnya melihat, ini hukumnya makruh. Ya. Yang ketiga, nah ini adalah ayat al-bahimah wal ukhra tanduru ilayha. Nah, yang ketiganya ya kita memotong hewan sementara hewan yang lain melihat. Ya, ketika kita motong kambing, kambing yang lain pada ngeliatin. Ketika motong sapi, sapi yang lain ngeliat, itu makruh hukumnya. Ya, jadi kita harus ada hijab, harus ada penghalang. Ya, banyak. Ini hewan-hewan yang belum dipotong bajaya sebelah sini, nanti pemotongan di ini. Jangan sampai disatuin gitu kan lokasinya. Sehingga ketika kita motong itu nanti sapinya melihat temannya lagi dipotong. Ini hukumnya makruh. Ya. Yang keempat, ayat ala badat tadkiyah ma yu'allimuha qabla jahil nafsiha. Nih, kadang-kadang ada, Pak. Ini sapi itu belum mati, Pak, masih meronta-ronta. Ini sudah deal dipotong. Terutama tukang-tukang jagal itu, karena ngejar waktu. Ya, jadi tunggu dulu kalau binatang itu setelah disembelih sudah benar-benar mati, sudah plak, nah baru dipotong. Ini masih
gerak-gerak masih ngamuk, langsung ininya dipotong pakai kapak, Pak, jer aja. Itu hukumnya makruh, ya, itu hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan itu adalah haram. Nah inilah iwatbillah, ya, yang bertanya dia bekas saja saya jelaskannya secara garis besar, karena kalau dijelaskan dalil-dalilnya gak bakalan selesai, ya. Nah, ada pertanyaan, silakan. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sampaikan untuk hewan ternak usianya manapun, sapi dengan 2 tahun, kambing dengan 1 tahun, dan adalah domba itu 6 bulan. Banyak domba itu sama dengan kambing, gembel, atau jenis-jenis tertentu. Domba itu pertama juga dari sisi penjelasan dari syariatnya, 6 bulan sama 1 tahun jenisnya hampir sama, kambing dan domba itu jenisnya hampir sama. Apakah ada penjelasannya kok bisa 6 bulan boleh kambing dan ya. Kenapa? Karena ada hadisnya. Contohnya, dulu Rasulullah SAW membagikan hewan-hewan kurban ke sahabat-sahabatnya. Nah, yang disuruh membagikannya itu adalah ya Uqbah bin Amir. Bagi. Nah ini hebatnya sahabat. Kalau orang kita makan, mungkin orang yang membagikan ngambil dulu. Ternyata Uqbah bin Amir yang membagikannya malah dia dapatnya zada'ah. Zada'ah itu yaitu domba yang baru usia 6 bulan. Do'nun beda. Kalau kambing dalam bahasa Arabnya bukan do'nun, tapi ya makzun itu adalah kambing. Tapi kalau domba itu do'nun. Nah itu adalah kata Amir bin Uqbah, ya Rasul, dan ya saya cuma dapat jadaah, ini bagaimana? Kata Rasul, dohi biha, kurbanlah kamu dengan itu. Nah karena hadisnya adalah di situ bukan hewan yang lain, tapi yaitu jenisnya adalah domba minat do'ni, ya, nah maka boleh gitu. Jadi di sini beda. Nah kalau domba mah contohnya kalau di sini seperti domba dari Garut, nah yang begini, nah itu namanya do'nun, itu namanya, ya. Nah kalau banyak ada yang usia 6 bulan, nah itu sudah bisa, karena dasar hadisnya seperti itu, ya. Mungkin nantinya kalau di sate jadi sate domba muda nantinya, ya, itu bisa. Nah, kalau yang lain tidak ada dasarnya, ya, wallahu a'lam. Apalagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, yang harus dilakukan jika hewan hilang atau mati sebelum disembelih. Yang kedua, bagaimana caranya bagi hewan kurban dan misalnya Waalaikumsalam. Para ulama menjelaskan kalau hewan kurban itu sudah diserahkan ke panitia, kalau hilangnya hewan kurban karena kelalaian panitia, ya, tidak dijaga, ditinggalin, akhirnya mungkin ada yang nyuri, ya, atau mungkin ya kelilit tambang akhirnya mati, maka panitia yang harus mengganti karena dia lalai. Tapi kalau bukan kelalaian, ya bukan kelalaian panitia, ya, banyak kan itu, nah maka ternyata mati ini. Dan ya, tapi terkali bukan karena kelalaian, dia sudah berusaha panitia itu sebaik mungkin, tapi tetap banyak kan ada hewan yang mati. Nah itu panitia tidak berhak untuk mengganti,
Tapi orang yang kurban, nah kalau orang yang kurban, kalau dia memang punya rezeki ya beli lagi hewannya. Ya, kalau memang ada rezekinya. Tapi kalau tidak ada rezekinya, ya berarti dia tidak bisa kurban. Tapi dari sisi niatnya, tetap dia sudah mendapatkan pahala. Kenapa? Karena innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya? Kalau hewan kurban itu ya, kalau para ulama ahli fikih bahwa hewan kurban itu bisa dibagi tiga. Yang pertama adalah sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga disodakohkan, sepertiga dihadiahkan. Nah, kalau sodakoh diberikan kepada orang-orang fakir miskin, kalau hadiah diberikan kepada orang yang mampu. Nah ya, nah kalau supaya kita adil, banyak kan? Ya, kalau adil itu sebenarnya apa? Ya, bukan sama. Kalau banyak ya setengah kilo semuanya, bukan begitu yang disebut adil. Tapi yang disebut adil itu adalah kalau si A mungkin keluarganya banyak, ya ini anak istrinya berapa, wah ini mah kebanyakan anaknya 5, berarti 7. Nah ini makan cuma suami istri doang, belum punya anak atau anaknya 1. Nah yang disebut adil itu bukan sama setengah kilo, berarti yang lebih banyak anggota keluarganya dapatnya juga lebih banyak. Itu yang disebut dengan adil. Nah di kita kan tidak memperhatikan itu kan, pokoknya udahlah ratain aja gitu kan ya. Itu. Jadi kalau kita benar-benar memang mau adil, contohnya seperti orang yang punya istri 2. Ya, yang disebut adil itu bukan yang tua apanya ya 1 juta, yang muda juga 1 juta, bukan begitu. Kalau yang muda belum punya anak, yang tua anaknya sudah banyak. Kalau dikasih sama-sama 1 juta, nggak adil itu namanya. Kenapa? Karena kebutuhannya lain. Kebutuhannya itu yang istri pertama tentu lebih banyak. Nah, jadi sesuaikan dengan keadaan. Itu sebetulnya yang disebut dengan adil. Wadu sayin fi mahalihi. Begitu. Tapi di kita ini kan tidak melihat ke situ. Yang penting mah semua mencicipi aja, gitu kan ya. Nah, gitu mencicipi. Ya itu yang penting mah kan kalau kita hewan kurban, ya udah. Yang ada di lingkungan dulu, pokoknya semuanya adalah dikasih. Bahkan sekalipun non muslim boleh diberi kalau hewan kurban. Ya, jadi tidak hanya kepada orang muslim, beda ya. Itu boleh. Jangan sampai banyak kita nyate ada orang non muslim ngeliatin aja. Ya, kita boleh diberi. Yang penting mereka bukan harobi, tidak memerangi kita. Tapi kalau mereka memerangi kita nggak boleh. Ya, tapi kalau ini bukan kafir harobi, bukan kafir yang memerangi kita, boleh. Kalau gini kan hak ketetanggaan juga. Seperti itu, Pak. Ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit pertanyaan Ustaz mengenai daging kurban. Sebelum dibagikan, biasanya kita ada diskusi ya, bukan satu diskusi lagi. Diambil dagingnya, dibikin sop, dibikin apa boleh. Nanti kita bantu sama-sama sebelum dibagikan. Nah, itu bagaimana sebenarnya? Yang tadi biasanya gitu. Iya. Terus yang kedua, hukum menjual daging korban sapi dan kambing itu punya bagaimana? Ya. Yang pertama Bapak ya, kan tadi si mukorib, orang yang kurban itu dia boleh mengambil sepertiga. Nah di kita ini gak ada orang yang kurban yang mengambil sepertiga. Rata-rata kalau kambing hanya pahanya aja 1.
ya, baik paha depan ataupun paha belakang, banyak kan. Nah kemudian lalu orang-orang yang kurban itu mengizinkan, udah ambil tuh sebagian, ya ambil untuk apa, untuk dimasak. Nah itu termasuk karena tadi si mukoribnya kurang dari sepertiga, lalu orang-orang yang kurbannya mengizinkan itu kita untuk mengambil, itu kan, nah itu tidak jadi masalah, ya, ya tidak jadi masalah. Nah itu artinya dibolehkan, tapi itu bukan sebagai upah, ya bukan upah kerja, tapi itu bentuk kebaikan kepada orang yang berbuat baik. Karena ahsin ila muhsin bi ihsanihi, kita harus berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Artinya mereka sudah berbuat baik, membantu, ya membantu, banyak kan, baik nyacah segala macamnya. Karena kalau kurban banyak banget, kita sendiri nggak ada yang bantu kan mungkin repot. Tapi dengan banyak teman-teman, ya pengurus panitia membantu, nah sehingga kita itu tanda terima kasih bukan sebagai upah mereka, itu tidak jadi masalah, ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau madhab Hanafi boleh menjual kulit, ya hewan kurban, asal hasil penjualannya nanti tetap diberikan, disodakohkan, jangan dipakai, ya. Nah kenapa? Karena yang tidak boleh dijual itu sama orang yang kurbannya, ya, karena tadi kan diambil sebagian, disodakohkan, dihadiahkan, jangan ada yang dijual. Tapi kalau umpamanya kulit itu sama yang kurban diberikan, umpamanya semua orang yang kurban sepakat ini kulit kami serahkan untuk yayasan, nah berarti kulit diberikan ke yayasan sama orang yang kurban, lalu sama yayasan dijual, boleh? Boleh, karena itu bukan orang yang kurban. Jangankan kulit, daging pun umpamanya, ya bapak nih dapat jatah nih, ya kebanyakan hanya banyak di rumah, ini daging banyak amat, mau dijual aja sebagian, boleh, karena itu sudah hak bapak. Jadi yang tidak boleh dijual itu sama orang yang kurbannya, ya. Jadi kalau umpamanya tadi ya, tapi Imam Abu Hanifah sekalipun dijual sama orang yang kurbannya tidak jadi masalah. Kalau Imam Abu Hanifah, kenapa? Yang penting uang hasil penjualannya tetap harus disodakohkan, ya. Tapi kalau Imam Malik, Imam Syafi'i tidak boleh. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad ada dua riwayat. Riwayat pertama nggak boleh, tapi riwayat kedua Imam Ahmad punya pendapat boleh, asal tadi hasil penjualannya diberikan kepada fakir miskin, sama seperti Imam Abu Hanifah. Begitu bayat tentang masalah menjual. Dan biasanya itu kulit suka diberikannya ke siapa, Hasan? Hah? Ke panti asuhan. Oh iya, nggak apa-apa. Lalu nanti sama panti dijual, banyak kan? Itu mah terserah dia, udah hak dia. Ya, jadi sekali lagi tidak boleh dijual itu sama orang yang kurbannya. Apanya? Ya, kalau diberi panitianya. Iya, udah banyak kata yang kurban kulitnya udah kami serahkan buat panitia aja. Nah itu mah boleh. Ya, boleh, karena itu sudah diberikan dari orang yang kurban. Ijabnya itu ya. Ijabnya. Mana lebih baik misalnya ada seorang anak, kemudian dia memberikan uang kepada orang tuanya untuk orang tuanya berkorban, sedangkan anak-anak tidak berkorban, dia memberikan misalnya dua orang tuanya untuk berkorban dua. Mana lebih baik? Apakah kita asalnya yang lebih utama untuk berkorban atau mengorbankan orang tua? Silakan.
diri Allah untuk berkurban. Ya. Yang lebih baik antum berkurban untuk antum dan orang tua antum. Ya. Jadi antum kurbannya, ya Allah ini kurban saya dan keluarga saya. Keluarga itu termasuk orang tua antum. Ya, bahkan kemarin udah dibahas ya, sebagaimana orang yang kurban untuk orang yang meninggal. Ya, kalau madhab Hambali boleh kurban untuk orang yang meninggal karena dikiaskan ke sodako. Tapi yang salah dia kurban untuk orang yang meninggal tapi dia sendiri tidak kurban. Ya, nah ini yang salah. Kalau umpamanya wasan, kalau saya beli dua nggak mampu, nah kalau tidak mampu maka pakai metode yang pertama, yaitu kurban untuk kita dan keluarga. Keluarga itu termasuk keluarga yang masih hidup dan keluarga yang sudah meninggal. Itu kalau kita cukupnya hanya satu. Baik, kalau antum banyak antum kurban terus juga diberikan ke orang tua, jadi supaya orang tua juga kurban, bagus ya. Tapi kalau cuma satu, hanya orang tua dikasihkan supaya orang tua kurban tapi kita sendiri gak kurban, itu kan ya, itu salah, itu kan. Makanya yang sahih itu, yang lebih utama itu kurbanlah satu ekor untuk kita dan keluarga. Ya, makanya Rasulullah kan pernah kan, Allahumma taqabbal min Allahumma hada min Muhammad wa ali Muhammad. Ya, anak dan keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad itu mencakup yang masih hidup dan mencakup yang sudah meninggal. Ayo, masih belum bisa. Ya. Peran daripada manusia ya, itu makanya kita harus ada komunikasi dulu. Apakah ya si muqarrib itu hanya mengamanahkan ataukah menyerahkan sepenuhnya ke panitia, gitu kan? Nah, kalau sudah menyerahkan sepenuhnya, pokoknya saya nih kurban Ustaz, saya udah mau bagaimana terserah aja. Nah, itu berarti sudah menyerahkan sepenuhnya. Tapi kalau hanya sebatas titip, gitu kan ya, nah saya kurban nih tapi saya titip nih. Nah, kalau titip berarti nanti kalau kita belum, panitia belum punya ya kekuasaan sepenuhnya, karena dia bukan menyerahkan secara penuh tapi hanya sebatas titip ke panitianya. Makanya kita sebagai panitia kalau ada itu tanya, Pak, ini gimana, apa Bapak menyerahkan ke kami sepenuhnya? Nah, kalau mereka oh ya udah pokoknya terserah gimana baiknya, nah itu berarti sudah diserahkan ke panitia. Iya, itu kan ya. Ya. Iya. Iya. Tapi kan boleh juga walaupun ini, karena kurban itu berikan kepada orang yang minta dan kepada orang yang tidak minta. Nah, berarti kita sebagai orang yang panitia udah kita minta nih untuk dimasak, berarti kan halal juga karena kita minta. Tapi tadi yang namanya minta berarti harus bilang kepada orang yang kurbannya, itu kan itu. Ya. Nah, kalau nggak bilang ke sama yang kurban, bukan minta, ngambil namanya. itu harus ini berarti kita harus punya dulu ya. Betul ya. Ya, karena ini kan berkaitan dengan hak orang. Apalagi? Kalau orang bukan dia sebagian uangnya itu atau semua, misalnya sebagian uangnya
dia ngutang saya. Misalnya dia mau berkorban, bagian uangnya itu dia ngutang atau satu hewan tujuannya dia ngutang, bagaimana? Ya, Syekhul Islam di dalam kitab Majmu'atul Fatawa menjelaskan kalau ngutang ada cadangan untuk bayarnya boleh, tapi kalau ngutang nggak ada cadangan untuk bayar nggak boleh. Itu namanya membebani diri sendiri gitu kan ya. Contohnya antum nih punya arisan umpamanya, tapi arisan itu nanti keluarnya tanggal sekian. Nah kalau nunggu arisan habislah waktu kurban, nah atau ngutang dulu boleh karena ada cadangan untuk bayarnya. Atau mungkin gajian nih, besok kan kurbannya banyak tanggal 6 ya, hari Jumat, tapi antum gajiannya tanggal 10. Wah kalau nunggu gajian dulu saya nggak bisa kurban, boleh ngutang dulu. Kenapa? Karena ada cadangan untuk bayarnya. Tapi kalau nggak ada cadangan, pokoknya saya mau kurban ngutang dah, bayarnya bagaimana nanti aja, jangan pusing nantinya ya gitu. Karena dalam hadisnya saja kan orang yang diberikan kelapangan itu ya. Ya sudah cukup, sudah masuk ini, udah ya, ibaratlah ya. Sudah cukup sekian. Nah kemudian iwantillah ya, karena insya Allah kita nanti kalau lihat di kalender bahwa Idul Adha bakal jatuh pada hari Jumat. Ada beberapa ustadz yang menjelaskan kalau Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, maka bagi orang yang sholat id tidak wajib sholat Jum'ah. Saya baca, saya punya kitab namanya Fathul Aziz. Ini kitab ditulis oleh Syekh Amr bin Abdul Mu'im Salim. Dijelaskan oleh beliau ya asar-asar yang menjelaskan tentang bolehnya bagi orang yang sholat id tidak sholat Jum'ah. Ini doib dan mungkar. Bahkan di situ Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya, Imam Ibnu Hajam dalam kitab Al-Muhalla, Imam Ibnu Mundir dalam kitab Al-Awsat, dan ulama-ulama yang lain menjelaskan tidak boleh meninggalkan Jumat disebabkan kita sholat id. Bahkan Imam Ibnu Hajam menjelaskan Jumat itu wajib berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah, berdasarkan ijma. Sedangkan id mayoritas ulama adalah sunnah. Tidak mungkin ibadah sunnah bisa menggugurkan ibadah wajib. Ya, nah saya punya kitab namanya Fathul Aziz. Itu dijelaskan di situ. Kalau antum mau baca, ada kitab yang ditulis oleh saya itu namanya Hadiyun Nabi fil Idain, judul kitabnya. Petunjuk Nabi dalam berhari raya, halaman 47. Di situ dijelaskan tentang kedoiban dan kemungkaran, asar-asar yang membolehkan tidak sholat Jumat. Yang dibolehkan itu iwan filah ahlul awali. Ahlul awali itu dulu di zaman Utsman bin Affan itu orang gunung Pak, jauh. Nah kalau sholat id suka datang ke kota, ke Madinah. Setelah selesai sholat id, kalau nunggu Jumatan kelamaan, kalau pulang dulu balik lagi kejauhan, itulah yang dibolehkan tidak sholat Jum'ah. Disebutnya ahlul awali namanya. Ya jadi jangan sampai nanti banyakan di Al-Huda ya, udah kita gak usah Jumatan, boleh ini tidak Jumatan hanya nanti. Nah maka saya jelaskan di situ, dijelaskan bahwa karena di dalam sanad-sanadnya ada orang-orang yang majhul, misterius, tidak bisa diketahui identitasnya. Oke ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.